Dengan berzikir dan iman, maka inilah yang mampu menjadikan sebuah kehendak kita menjadi nyata dan terwujud. Para sahabat semua, perhatikan kelima sifat tersebut. Jika kita manusia adalah peringkat terbawah atau ketujuh, lalu di atasnya adalah kelima sifat, yakni yang keenam adalah iman, yang kelima adalah tekun, yang keempat adalah pasrah, yang ketiga adalah narimo, yang kedua adalah jujur, maka yang teratas, yang nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ketujuh jumlah tersebutlah yang dikategorikan dalam 7 lapis diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini adalah tentang rahasia zikir sampai kepada Allah. Sebelum kita lanjutkan video kami kali ini, silahkan like dan subscribe channel kami. Dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Alhamdulillah, berzikir dan berdoa serta saling mendoakan adalah hal yang sangat disukai makhluk. Meski di sini manusia tidak tahu kapankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan menjawab serta mengabulkan doa-doa kita, akan tetapi kita tetap saja selalu ikhlas berzikir dan berdoa. Kemudian di dalam versi zikir, tentunya setiap guru atau mursyid pasti memiliki teknik-teknik khusus. Maka pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk share dalam teknik zikir. Semoga bisa melengkapi ilmu para sahabat-sahabat semua. Berikut kita masuk dalam urutan teknik zikir menurut peringkat dan sifat. Sebelum kita masuk dalam teknik zikir yang pertama, mari kita tentukan dahulu lafaz zikir apa yang akan kita ucapkan. Allah, Allahu, syahadat, mungkin sholawat, atau mungkin asmaul husna dan lain sebagainya. Di sini perlu kita tegaskan bahwa semua lafaz zikir adalah baik. Tinggal kita mencari apa yang cocok dengan kebutuhan kita. Setelah ketemu, jadikan itu adalah sebuah zikir khusus kita. Dan ini harus selalu kita amalkan. Baik selesai sholat fardu, sholat sunnah, mungkin pada saat tengah malam kita terbangun, atau pada saat menjelang tidur kita. Maka selanjutnya mari kita masuk ke dalam tahapan sebuah zikir. Yang pertama adalah zikir lahiriah. Zikir lahiriah ini sangat jelas. Zikir yang diucapkan dengan suara lirih, dirasakan dengan benar-benar sampai mendalam, atau dalam bahasa Jawa hingga terasa terenyuh, hingga meresap ke dalam diri. Jika zikir tahap pertama ini dijalankan dengan benar, maka dengan sendirinya kita akan masuk ke dalam zikir hati. Zikir hati adalah satu tingkat di atas zikir lahiriah. Menurut aku, hal ini cukup sulit sekali, tapi dengan niat dan kesungguhan pasti akan dimudahkan. Bagi pemula, latihan zikir kita perlu membuat sebuah jadwal, mungkin seperti waktu pengatur untuk pelatihan kita, hingga betul-betul terlatih dengan kebiasaan zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai kapanpun melakukan zikir dengan hanya mengucapkan lahiriah saja, maka tidak akan mampu berpengaruh pada apa-apa kepada diri kita. Akan tetapi berzikirlah
sampai zikir itu ke telinga kita, diucapkan dengan lirih melalui mulut sampai kepada telinga kita, disaksikan oleh telinga kita, sampai kepada kulit kita, sampai kepada tangan kita, sampai kepada kaki kita, hingga sampai kepada otak kita. Karena itulah yang mampu berpikir dan berjalan. Itulah yang disebut zikrullah. Kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam zikir hati. Pertama-tama, dalam zikir hati ini, bacalah lafaz satu kali, lalu dihayati dan dirasakan benar-benar. Salah satu contoh, kita bisa melalui nafas sebagai media zikir tersebut. Nafas adalah salah satu media untuk konsentrasi dalam zikir, karena setiap guru memiliki ijazah dan keyakinan terhadap kalimat-kalimat zikir tertentu. Yang penting di sini adalah makom hati, makomnya. Yang terpenting adalah makamnya. Jadi zikir hati itu jangan hanya sekedar dibaca lirih di dalam hati. Membaca lafaz secara lirih di dalam hati berkali-kali terus-menerus, itu sesungguhnya belum bisa dikatakan zikir hati, karena itu adalah membaca di dalam hati. Sesungguhnya itu belum bisa dikatakan zikir hati, akan tetapi hanya baru zikir pikiran saja. Dengan mengucapkan sebuah kalimat atau lafaz di dalam hati, apalagi dengan jumlah hitungan tertentu, sesungguhnya itu adalah bahasa pikiran, bukan bahasa hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa zikir hati yaitu aku. Berzikirlah kepada Sang Aku yang tunggal, yang esa, ingatlah kepadaku. Zikir hati adalah mengingat Allah di dalam hati. Penuhi hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat kita masuk pada titik terdalam dari zikir hati, maka secara otomatis kita akan masuk berlanjut kepada peringkat selanjutnya, yaitu sugesti. Mari kita masuk ke dalam peringkat yang ketiga, yaitu sugesti. Setiap kita berdoa, maka pasti memiliki niat ataupun keinginan. Maka di dalam tahap zikir ini, kita tuangkan niat serta keinginan kita dengan kuat dan seyakin-yakinnya, dengan sugesti yang sangat kuat, hingga menjadikan sebuah kenyataan di dalamnya, meskipun masih di alam batin. Dan sesungguhnya yang nyata adalah di dalam batin. Sebuah sugesti adalah sebuah doa yang terucap atau zikir kita dentumkan dengan kuat di dalam diri. Jadi beda dengan kita melakukan lafaz zikir lahiriah atau di mulut, di luar. Kemudian yang keempat adalah zikir rasa atau dalam bahasa Jawa roso, zikir roso. Di tahap ini kita rasakan semua ritual zikir ke dalam nafas sebagai media zikir atau menggunakan media lain. Tentunya di sini para praktisi sudah mengetahui teknik-teknik zikir nafas, dan silahkan itu semua bisa kita gunakan dengan baik. Selain menggunakan media nafas, mungkin bisa menggunakan denyut nadi atau denyut jantung ataupun yang lain. Untuk rasa atau roso ini sangat luas sekali penjabarannya. Sebuah zikir itu adalah yakin dan kesadaran. Kesadaran itu sendiri adalah lupa dunia atau zuhud. Dengan nafas adalah salah satu inti hidup kita, yaitu nafas itu sendiri. Setiap masuknya nafas adalah hidup atau hu. Diingat atau eling di dalam setiap masuk
keluar nafas atau hu atau hidup. Dan setiap keluar nafas terwujudlah diri. Dan di dalam nafas ini ada terbagi menjadi 4 bagian, yakni nafas, tanafas, anfas, dan nufus. Nafas adalah ruh Allah yang masuk ke dalam diri sebagai sumber maha hidupnya Allah yang menghidupi lahir dan batin manusia. Kemudian tanafas adalah berdiamnya ruh di dalam nafas, memberitahukan rahasia-rahasia yang Allah beritahukan kepada kita, hingga kita memahami segala kesempurnaan hidup yang ada sebelum kejadian ada. Kemudian yang selanjutnya, anfas adalah keluarnya nafas sebagai penyempurna hidup yang mampu melaksanakan titah yang di dalam nafas. Dan yang terakhir, nufus. Ini sudah tiada mampu terlukis dengan kata-kata, hanya keadaan wujud Allah yang mampu terasa oleh makhluk yang dikehendakinya. Lalu apakah hanya dengan teknik zikir tersebut sudah cukup? Para sahabat semua, ternyata belum. Setelah melakukan zikir dengan benar, maka seseorang harus mampu masuk ke dalam sifat. Kesifatan yang ada pada diri manusia di sini kita golongkan ada 5 poin, antara lain jujur, narimo, pasrah, tekun, dan iman. Mari kita bahas satu persatu. Jujur. Di dalam jujur adalah sikap yang menjadikan sempurnanya karsa atau kehendak kita. Bersikap jujur pada kehidupan kita sehari-hari akan jadi sangat berpengaruh terhadap sebuah zikir dan bermeditasi. Kemudian yang kedua adalah narimo. Sikap narimo ini yang akan menjadikan terkabulnya karsa atau kehendak manusia. Maka bersikaplah narimo di sepanjang usia kita. Janganlah sering mengeluh pada keterbatasan-keterbatasan kita. Terimalah dengan kesungguhan dan keikhlasan, pupuk rasa percaya terhadap takdir, dan yakinlah, kembalikan semua kepada Sang Khalik, bahwa inilah berkah yang harus kita terima dan kita syukuri. Kemudian yang ketiga adalah pasrah. Sikap pasrah ini yang menjadikan kehendak kita terwujud tapi masih di alam gaib atau batin. Oleh karena itu, kita harus wujudkan ini ke lahiriah supaya bermanfaat untuk kita dan alam sekitar. Maka pasrahlah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah tekun. Ketekunan dalam berzikir dan bermeditasi adalah yang mengikis tebalnya dinding hati manusia. Dinding hati yang membatasi semua doa. Jika hati kita bersih dan bening, maka segalanya akan terlihat, dan kita juga akan merasakan syukur. Ketekunan dalam menjalani kehidupan, baik beribadah maupun bekerja, seimbang dalam melakukan zikir lahir maupun batin, dan seimbang antara keduanya. Kemudian yang kelima adalah iman. Seseorang yang berzikir dan bermeditasi adalah terletak pada yakin. Maksudnya, sejauh mana kita meyakini diri kita pada zikir serta kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir dan iman, maka inilah yang mampu menjadikan sebuah kehendak kita menjadi nyata dan terwujud. Salah satu letak pada setiap pribadi adalah ada pada keyakinan. Pribadi yang kuat kepada Tuhan yang Maha Esa ini akan mewujudkan sebuah kehendak menjadi nyata dan dapat dirasakan manusia serta makhluk di sekitar kita. Para sahabat semua, perhatikan kelima sifat tersebut. Jika kita manusia adalah peringkat terbawah atau
ketujuh. Lalu di atasnya adalah kelima sifat, yakni yang keenam adalah iman, yang kelima adalah tekun, yang keempat adalah pasrah, yang ketiga adalah narimo, yang kedua adalah jujur. Maka yang teratas, yang nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ketujuh jumlah tersebutlah yang dikategorikan dalam 7 lapis diri. Jika doa dan keinginan kita belum terkabul, maka ini adalah karena hijab kita sendiri. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak yakin atau menyalahkan teknik-teknik zikir yang ada atau yang sudah kita sebutkan tadi, atau mungkin dari guru-guru mursyid yang ada yang sudah diberikan dengan ikhlas. Apapun media dalam teknik yang kita gunakan saat berlatih, maka semua itu harus didasari dengan iman serta yakin yang kuat. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.